Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktik pengacaraan dengan kasus pencurian disertai pembunuhan. Silahkan untuk kelompok 2 memasuki ruangan. Perkenalkan, saya Amelia Dwi Septiani sebagai moderator. Hakim kedua yaitu Ananda Mislahul Fitra, Fethi Alfarin sebagai hakim anggota 1, Ulil Hidayah hakim anggota 2, Rosana Dwi Abiza Vivianti sebagai panitera, Panji Ariau sebagai jaksa penuntut umum 1, Nanda Dwi Sinta sebagai jaksa penuntut umum 2, pengacara Rahmat Fajar sebagai pengacara 1, Setiawan Irsyad Najis sebagai pengacara 2, terdakwa Robi Panjung Abdaka, saksi meringankan Ferdika Isyandi, saksi memberatkan Syamsadila, saksi ahli Dela Ayu Maretasari, penyumpah saksi dan pengantar dakwa Muhammad Rian. Terima kasih. Selamat sore hadirin yang terhormat. Sebelum saya sampaikan agenda persidangan pada hari ini, saya akan sampaikan tata tertib persidangan terlebih dahulu. Yang pertama, persidangan terbuka untuk umum bagi orang dewasa kecuali dalam perkara tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang pelakunya anak-anak, dan sidang perceraian yang berlaku tertutup untuk umum. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam sidang. 3. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. 4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 5. Petugas keamanan sidang karena tugas jabatannya dalam mengadakan penggeledahan badan tanpa surat perintah untuk memastikan dan menjamin bahwa kehadiran setiap orang di pengadilan tidak membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Pengunjung sidang dilarang merokok, makan, minum, membaca koran, berbicara satu sama lain, dan melakukan tindakan yang mengganggu jalannya persidangan. 7. Seluruh orang yang hadir dalam ruang sidang dilarang mengaktifkan telepon seluler di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. 8. Dilarang membuat gaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. 9. Dilarang berbicara, memberikan dukungan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. 10. Dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan-alasan tidak perlu karena mengganggu jalannya persidangan. 11. Dilarang menempelkan pengumuman, spanduk, tulisan, atau brosur dalam bentuk apapun di lingkungan pengadilan tanpa ada izin tertulis dari ketua pengadilan negeri. 12. Semua yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan sepantasnya, serta menggunakan sepatu. Benda berbagai berikut tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. 1. Senjata api. 2. Benda tajam. 3. Bahan peledak. 4. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Sidang pertama, pemeriksaan terdakwa oleh Majelis Hakim, Rabu 2 Januari 2024. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon dipersilakan duduk kembali.
Selamat sore hadirin sekalian. Sore. Sebelum persidangan kita mulai, diharapkan untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan juga dimohon untuk menjaga ketertiban dan kesopanan selama persidangan berlangsung. Baiklah, sidang Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A yang memeriksa dan mengadili saudara terdakwa Robi Panju Afdaka, nomor register perkara kos 97 garing pidana biasa garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Semarang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hakim anggota apakah siap? Siap yang mulia. Petugas dan panitera apakah sudah siap? Siap yang mulia. Jaksa penuntut umum apakah sudah siap? Siap yang mulia. Saudara penasihat hukum apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baiklah, kepada saudari panitera dipersilakan untuk memanggil saudara terdakwa untuk masuk ke muka persidangan. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke muka persidangan. Saudara terdakwa, apakah saudara siap jasmani dan rohani? Siap yang mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan pada sore hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, saya akan membacakan identitas dari saudara terdakwa yang sudah tertera di dalam BAP. Nama Robi Panju Afdaka, umur 21 tahun, tempat tanggal lahir Semarang 28 Juni 2002, jenis kelamin laki-laki, alamat Parangbareng 6 nomor 1 Logosari Kulon Semarang Jawa Tengah, pekerjaan swasta. Apakah sudah benar saudara terdakwa? Benar yang mulia. Saudara terdakwa, apakah pada persidangan sore hari ini saudara didampingi oleh tim penasihat hukum? Iya yang mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum saya, Bapak Irsyad Setiawan Irsyad Majid SHMH dan Bapak Rahmat Fajar SHMH. Saudara penasihat hukum terdakwa, apakah saudara membawa surat izin beracara dan surat khusus? Membawa yang mulia. Silakan untuk tim penasihat hukum bisa maju dan juga tim jaksa penuntut umum bisa memeriksa surat izin dan juga surat khusus. Mau di sini yang mulia. Silakan. Baiklah, selanjutnya kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap atas surat dakwaan saudara kepada saudara terdakwa? Sudah siap yang mulia. Silakan untuk dibacakan saudara penuntut umum. Izin yang mulia memberikan surat dakwaan. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Izin membacakan yang mulia. Silakan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara nomor 97 garing miring pidana biasa garing 2024 garing Pn Semarang. A. Identitas terdakwa. Nama lengkap Robi Panju Afdaka. Tempat lahir Semarang. Umur atau tanggal lahir 21 tahun 28 Juni 2002. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Parangbareng 6 nomor 1 Logosari Kulon Semarang Jawa Tengah. Agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA. B. Penahanan. Ditahan oleh penyidik kepolisian Resor Kota Besar Semarang sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan 3 Desember 2023 di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dengan jenis penahanan rumah tahanan. Kemudian diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan 18 Desember 2023 di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Ditahan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 28 Desember 2023 dan ditahan di Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024. Dakwaan primer bahwa yang terdakwa Robi Panju Afdaka bin Ahmad Ridwan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 1:10 waktu Indonesia bagian barat
atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang tanggal 23 sampai 24 November 2023 yang berada di tempat tinggal Saudara Maria di Jalan Gajah Timur dalam 1 nomor 8 Gayam Sari, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang menurut ketentuan pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan. Barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 14.45 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa selaku pekerja seni dari Mariadi dan Sri Asi merupakan suami dan istri bertamu ke rumah korban untuk meminjam uang kepada korban untuk membayar tagihan pinjamannya sejumlah 11.500.000. Bahwa terdakwa pada awalnya hanya ingin meminjam uang kepada korban, tapi setelah ditunggu sampai pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa belum menyampaikan keinginannya karena di dalam rumah korban masih banyak tamu berdatangan. Dengan alasan malu karena akan didengar tamunya, serta takut mengganggu korban yang sedang menerima tamu. Bahwa terdakwa pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat melihat korban bertransaksi uang muka pementasan wayang dengan tamu sebesar senilai Rp23.450.000. Bahwa terdakwa pada pukul 11 malam karena hujan deras meminta izin ke korban untuk tidur sesaat di pendopo dan menyurutkan niatnya untuk meminjam uang kepada korban. Kepada terdakwa pada pukul 1.10 waktu Indonesia bagian Barat terbangun dari tidurnya dan berencana menguasai harta korban karena tadi melihat korban menerima uang transaksi sebesar Rp23.450.000. Bahwa terdakwa ketika menuju kamar tidur dari korban, terdakwa secara tidak sengaja menemukan linggis di area penyimpanan gamelan korban. Bahwa terdakwa selepas mengambil linggis di area penyimpanan gamelan langsung menuju ke kamar korban Mariadi. Melihatnya tertidur pulas, terdakwa bergegas mencari tempat korban penyimpan uang. Ketika saudara terdakwa sedang berusaha mencongkel laci, saudara korban terbangun dan meneriaki terdakwa sedang berusaha mencongkel laci tempat penyimpanan uangnya. Bahwa terdakwa melihat saudara korban Mariadi terbangun dengan spontan langsung menghantam korban Mariadi dengan linggis di tangan kanannya sebanyak 3 hantaman keras di area belakang kepala yang langsung membuat saudara Mariadi meninggal di tempat karena luka terbuka dan banyaknya darah yang keluar dari area kepala. Bahwa ketika terdakwa melakukan aksinya membunuh korban Mariadi, korban Sri Asi yang berada di kamar lain mendengar teriakan dari suaminya dan langsung mengambil suaminya. Saat itu dia melihat terdakwa dengan linggisnya serta suaminya korban Mariadi yang tergeletak penuh darah. Dengan sedikit perlawanannya, korban Sri Asi mendapatkan hantaman keras dari terdakwa yang menggunakan linggisnya sebanyak 5 kali sampai meninggal di lantai. Bahwa terdakwa menghabisi nyawa kedua korban guna mempermudah aksinya untuk mengambil harta benda milik korban. Bahwa terdakwa menghabiskan kurang lebih 10 menit untuk mengambil sejumlah uang senilai Rp23.450.000 dan perhiasan keluarga korban secara melawan hukum. Bahwa terdakwa setelah mengambil harta benda korban dan beranjak untuk pulang ke rumah, kembali lagi masuk ke dalam rumah korban untuk membersihkan darah di lantai dengan cara mengepelnya. Bahwa terdakwa setelah selesai melancarkan aksinya, saudara terdakwa langsung pulang ke rumah dengan membawa barang bukti yang digunakan untuk aksinya. Perbuatan terdakwa pada orang di atas diatur dan diancam dalam pasal 339 KUHP. Subsidiar perbuatan terdakwa pada orang di atas diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHP. Lebih subsidiar perbuatan terdakwa pada orang di atas diatur dan diancam dalam pasal 365 KUHP. Semarang 3 Januari 2024. Jaksa Penuntut Umum Panji Aryo Leti Mantara SHMH dan Nanda Dwi Sinta SHMH. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 339 junto 55 KUHP mengenai perbuatan kejahatan tentang pencurian yang disertai dengan penganiayaan
yang sampai mengakibatkan meninggal dunia. Dalam hal ini diancam dalam penjara 20 tahun dan hukuman seumur hidup. Terima kasih yang mulia. Baiklah, kepada saudara terdakwa, apakah saudara paham mengenai isi dari surat dakwaan yang sudah disampaikan oleh penuntut umum? Paham ya mulia. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan? Saya serahkan semua kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana tim penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan yang sudah disampaikan oleh penuntut umum? Jadi yang mana kami akan mengajukan nota keberatan atas dakwaan yang telah disampaikan oleh penuntut umum. Apakah sudah disiapkan? Sudah yang mulia. Silakan. Mohon izin memberikan nota keberatan yang mulia. Silakan. Izin membacakan yang mulia. Nota keberatan atas surat dakwaan dalam perkara pidana nomor register perkara 97 garing pidana biasa garing 2024 garing Pengadilan Negeri Semarang atas nama terdakwa Robi Fanju Abdaka. Dakwaan primer pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan subsidiar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan lebih subsidiar pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendahuluan majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum serta hadirin persidangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dan hikmahnya kesehatan yang diberikan. Kita semua hadir dalam persidangan ini dengan baik. Dengan hormat Rahmat Fajar Wibawanto, SHMH, Setiawan Ihsan Majid, SHMH. Keduanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Rahmat and Partner Law Firm Semarang untuk bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk atas nama terdakwa Pandu Robi Abdaka berdasarkan kekuatan hukum surat kuasa tanggal 20 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor 20 garing SK garing pidana garing 11 garing 2023 Pengadilan Negeri Semarang. Alasan keberatan, setelah mempelajari dan memahami surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 2 Januari 2024, kami hendak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip atas asas-asas hukum secara acara pidana yang berlaku. Keberatan atas dakwaan: 1. Pemeriksaan yang cacat hukum dalam penghubungan dengan proses penerapan hukum. Dalam hal ini pemeriksaan guna pembuatan BAP yang menyangkut saudara Robi Fanju Abdaka, kami menilai bahwa pemeriksaan tingkat penyidik klien kami tidak mendapatkan bantuan hukum yang sebenarnya. Padahal pada pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan dengan tegas bahwa guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan. Dan pasal 27 ayat 2 huruf A Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri menyatakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka dan terperiksa, petugas dilarang memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukum kecuali atas persetujuan yang diperiksa. Oleh karena itu, selama pemeriksaan tingkat pertama, klien kami, saudara Robi Fanju Abdaka, tidak mendapat haknya, maka pemeriksaan BAP tersebut dapat dikatakan cacat hukum. Dengan demikian menurut kami surat dakwaan terhadap saudara Robi Fanju Abdaka juga cacat hukum sebab surat dakwaan tersebut disusun berdasarkan BAP yang cacat hukum. Yang kedua, surat dakwaan tidak jelas. Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang mendakwa terdakwa Robi Fanju Abdaka dengan dakwaan primer pasal 339 KUHP sangat tidak memenuhi rasa keadilan karena dalam pasal-pasal tersebut ada delik pembunuhan, sedangkan yang menjadi unsur delik pembunuhan adalah adanya niat untuk membunuh. Sedangkan yang seperti yang sama-sama kita ketahui, kasus posisi peristiwa pidana ini adalah terdakwa Robi Fanju Abdaka secara spontan merasa panik melakukan tindakan tersebut. Dan berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa terdakwa Robi Fanju Abdaka tidak melakukan pembunuhan secara berencana dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pembunuhan yang disertai pencurian atas dasar niat untuk membunuh. Penutup, Ketua Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati, berdasarkan uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa A. Surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah cacat hukum. B. Surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah pemeriksaan yang cacat hukum. Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk memberikan putusan yaitu menyatakan batal demi hukum dan setidak-tidaknya
menolak surat dakwaan jaksa penuntut umum karena surat dakwaan tersebut memiliki sejumlah kesalahan. Semarang 8 Januari 2024. Hormat kami di penasihat hukum terdakwa. Selesai. Baiklah, demikian eksepsi yang sudah disampaikan oleh penasihat hukum mengenai dakwaan yang sudah saudara penuntut umum sampaikan tadi. Apakah dari saudara penuntut umum akan melakukan replik atas eksepsi yang sudah disampaikan oleh tim penasihat hukum? Iya, yang mulia. Apakah mau disampaikan secara lisan atau tertulis? Lisan, yang mulia. Silakan. Dengan dakwaan yang telah kami sampaikan, kami tetap bersikukuh dengan dakwaan yang telah disampaikan, yang mulia. Terima kasih. Baiklah, kepada saudara penasihat hukum, apakah akan menyampaikan duplik lagi atas replik yang sudah disampaikan oleh saudara penuntut umum? Baiklah, maka dari itu untuk surat dakwaan dan juga eksepsi yang disampaikan oleh tim penasihat hukum, majelis hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu untuk nantinya akan menyampaikan putusan sela atas eksepsi yang sudah disampaikan oleh tim penasihat hukum. Baiklah, agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan sela atas eksepsi yang sudah disampaikan oleh tim penasihat hukum mengenai surat dakwaan yang sudah disampaikan oleh saudara penuntut umum. Putusan sela nomor register perkara 97 garis miring pidana biasa garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Semarang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa Robi Vanjal Daka, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Parangbarong 6, nomor 1, Telogosari Kulon, Semarang, Jawa Tengah, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara atau rutan oleh penyidik kepolisian Resort Kota Besar Semarang sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan 3 Desember 2023 di kepolisian Resort Kota Besar Semarang dengan jenis penahanan rumah tangga. Kemudian diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan 18 Desember 2023 di kepolisian Resort Kota Besar Semarang. Kemudian ditahan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Semarang sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 28 Desember 2023. Kemudian terakhir ditahan di Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Rahmat Fajar Wibawanto SMH dan Setiawan Irsad Majid SMH, advokat-advokat pada kantor pengacara dan konsultan hukum Rahmat & Partner yang beralamat di Jalan Sampangan nomor 37 Semarang, Jawa Tengah. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2023 yang didaftarkan di kantor kepanitraan Pengadilan Negeri Semarang nomor register perkara 97 garis miring pidana biasa garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Semarang menyatakan setelah membaca surat-surat dalam berkas-berkas terdakwa yang bersangkutan dalam perkara ini, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum di persidangan hari Selasa 2 Januari 2024, setelah mendengar pembacaan nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa di persidangan pada hari Selasa 9 Januari 2024. 4. Setelah mendengar pembacaan pendapat penuntut umum atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang juga dibacakan pada hari yang sama, hari Selasa 9 Januari 2024, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal oleh penuntut umum sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara 97 garis miring pidana biasa garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 2 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa 2 Januari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa terdakwa Robi Vanjal Daka pada hari Jumat 24 November 2023 telah melakukan pembunuhan yang disertai dengan pencurian atas korban saudara Mayadi dan istrinya saudari Siase. 2. Bahwa terdakwa juga pegawai seninya saudara Mariadi yang sedang dalam keadaan frustasi karena perekonomiannya tidak bisa berpikir jernih.
Ketiga, bahwa terdakwa melakukan pembunuhan kepada saudara Mariadi dan istrinya, saudari Arsri Asi, dengan alasan ingin menguasai harta korban untuk menyelesaikan masalah perekonomiannya. Bahwa terdakwa awalnya ingin meminjam uang kepada korban, namun karena terdakwa pada pukul 9 melihat korban menerima uang muka untuk pagelaran wayang korban, akhirnya berubah niat untuk menguasai harta benda milik korban. Bahwa terdakwa dengan menggunakan linggis untuk memukul kedua korban di rumah korban. Terakhir, bahwa tindakan terdakwa membuat dua korban kematian yang dibuktikan dengan visum et repertum nomor VL-357/2023 yang dibuat oleh tim dokter forensik Rumah Sakit Karyadi Semarang di bawah pimpinan Dr. Dela Ayu Marita Sari, spesialis forensik. Dengan hasil pemeriksaan Pro Justitia pada intinya menyatakan bahwasanya satu, hasil pemeriksaan korban Mariadi terdapat luka terbuka pada kepala korban yang diduga akibat pukulan benda tumpul sepanjang 10 cm dan sedalam 2 cm. Yang kedua, hasil pemeriksaan ke korban CAC terdapat luka terbuka pada kepala korban yang diduga akibat pukulan benda tumpul sepanjang 10 cm dan sedalam 5 cm. Kemudian adanya luka lebam di tangan sebelah kanan dan luka memar di kepala sisi depan. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, penasihat hukum terdakwa mengajukan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa 9 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara terdakwa untuk memutus pada putusan sela dengan amar sebagai berikut. Primer, menerima eksepsi dari tim penasihat hukum untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Subsidiar, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan dengan mempertimbangkan keadilan dan keputusan atau ex aequo et bono. Menimbang bahwa atas nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa, penuntut umum juga mengajukan pendapatnya terkait nota keberatan atau eksepsi secara lisan yang disampaikan dan dibacakan di depan persidangan pada tanggal 9 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili memutus dalam putusan sela dengan amar sebagai berikut: menolak nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Dua, melanjutkan persidangan berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara 97 garis miring pidana biasa garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Semarang atas nama terdakwa Robi Santiabdaga, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan keberatan-keberatan dari penasihat hukum terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu akan menguji atau mempertimbangkan apakah nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa telah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengingat ketentuan dalam pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan dalam pasal 156 ayat 1, pasal 143 ayat 2 huruf B, dan pasal 84 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan dalam pasal 340 Junko 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 388 Junko 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 181 Junko 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 beserta perubahannya tentang peradilan umum serta peraturan perundang-undangan yang lain. Mengadili, silakan kepada saudara terdakwa bisa berdiri. 1. Menyatakan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Robi Santiabdaga tidak dapat diterima untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Robi Santiabdaga dengan nomor register perkara 97 pidana biasa garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 2 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan selanjutnya. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Robi Santiabdaga oleh Pengadilan Negeri Semarang untuk tetap dilanjutkan. 4. Menangguhkan seluruh biaya perkara sampai putusan akhir dijatuhkan. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa 16 Januari 2024 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Ananda Wisnu Fitra SHMH MGL sebagai Hakim Ketua, Uli Hidayah SHMH dan Ferdi Alfarin SHMH yang kedua-keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan selah dibacakan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rosana Dwi SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Panji Aryo SHMH dan Nanda Dwi Sinta SHMH sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Semarang serta dihadiri pula oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Ananda Wisnu Fitra SHMH MGL sebagai Hakim Ketua menandatangani, Ferdi Alfarin SHMH Hakim Anggota 1 menandatangani dan Uli Hidayah SHMH Hakim Anggota 2 telah menandatangani. Demikianlah putusan selah yang sudah kami bacakan. Apakah saudara terdakwa mengerti? Mengerti yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan untuk pemeriksaan alat bukti dan juga saksi-saksi kepada saudara penuntut umum. Apakah sudah siap untuk alat bukti dan juga saksi-saksinya? Sudah siap yang mulia. Apakah bisa dihadirkan pada persidangan hari ini? Bisa yang mulia. Kepada saudara terdakwa, silakan duduk di samping tim penasihat hukum saudara. Dan saya ingatkan bahwa saudara tidak memiliki hak untuk berbicara tanpa seizin dari majelis hakim. Apakah saudara paham? Paham yang mulia. Silakan. Kepada saudara penuntut umum, silakan untuk pembacaan alat buktinya. Terima kasih majelis. Saat ini kami membawa 5 alat bukti. Yang pertama yaitu sejumlah uang senilai Rp24.450.000 yang didapat dari rumah korban yang ditemukan di Arung rumah terdakwa. Kemudian ada gelang kalung jenis emas dengan total 5 gram yang didapat terdakwa dari rumah korban dan disimpan di laci rumah terdakwa. Kemudian ada linggis yang dipakai oleh saudara terdakwa untuk membunuh korban yang sudah divalidasikan oleh terdakwa sendiri. Kemudian ada celana dengan ada bercak darahnya yang sudah kami validasikan dengan ahli forensik bahwasanya celana milik korban ini yaitu milik Sri Asi. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya bawa di muka persidangan yang mulia. Baik. Untuk pemeriksaan saksi-saksi dari tim penuntut umum, apakah sudah bisa dihadirkan? Bisa yang mulia. Kepada saudari Panitera, silakan untuk memanggil saksi dari penuntut umum. Kepada saksi Saladila diperkenakan untuk memasuki muka persidangan. Selamat sore saudara saksi. Sore yang mulia. Apakah saudara saksi sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah sudah bisa mengikuti persidangan pada sore hari ini? Bisa yang mulia. Berdasarkan pada pasal 160 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum saudara saksi nantinya akan diperiksa, saudara saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara paham? Paham yang mulia. Silakan kepada rohaniawan untuk menyumpah saudara saksi, dan saudara saksi silakan untuk berdiri, nanti akan dibimbing oleh Hakim Anggota 1. Baik, terima kasih yang mulia. Sebagai saksi, ulangi setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, saya bersumpah saya bersumpah
sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saudara sudah disumpah di muka persidangan, maka berikanlah keterangan yang sesuai dengan apa yang saudara ketahui dan tanpa adanya dikurang-kurangkan. Karena apabila saudara nantinya memberikan keterangan yang palsu, saudara di kemudian hari dapat dikenai sanksi pidana. Apakah saudara paham? Paham yang mulia. Kepada hakim anggota, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Yang mulia. Silakan. Cik. Baik, saudara saksi Salsabila, saya ingin bertanya, ada hubungan apa dengan terdakwa? Izin menjawab yang mulia, saya hanya mengenal saudara terdakwa sebagai penabuh gamelannya Bapak yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah hampir 5 tahun yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya kurang mengetahui dalam saudara terdakwa yang mulia, tetapi saya hanya tahu saudara terdakwa bekerja sebagai penabuh gamelannya Bapak dan juga sering ke rumah Bapak. Kemudian saudara terdakwa sudah dianggap saudara di keluarganya Bapak yang mulia. Baik, pertanyaan saya cukupkan yang mulia. Terima kasih saudara. Baik, kepada saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Ada yang mulia. Silakan. Izin yang mulia. Saudari saksi, coba jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kasus ini. Mohon izin menjawab Ibu. Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, sekitar selepas habis maghrib, saya lupa jamnya jam berapa. Saat itu saya masih di rumah Bapak, mau izin pamit pulang. Di rumah pendopo Bapak, saya melihat saudara terdakwa seperti kebingungan dan gelisah, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Saat itu, tetapi saya tidak berani untuk menanyakan dan menyapa saudara terdakwa karena saudara terdakwa dikenal dengan sosok yang temperamental. Saat itu, saya langsung bergegas untuk pulang. Ketika saya mau pulang, di rumah Bapak hanya ada saudara terdakwa, Bapak Ibu, dan tidak ada yang lain, Bu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali seperti biasanya saya ke rumah Bapak untuk membantu Ibu memasak sarapan. Sesampai di depan gerbang, saya heran ketika melihat pintu gerbang sudah terbuka dan tidak terkunci seperti biasanya. Kemudian saya masuk, ternyata pintu rumah pun sama, tidak terkunci. Saya langsung memanggil Bapak dan Ibu, ternyata tidak ada jawaban. Kemudian saya langsung masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dekat kamar, saya mencium bau darah yang sangat menyengat. Terkejutnya saya melihat Bapak Ibu sudah terkapar di atas kasur dengan luka kepala yang terbuka semuanya. Kemudian saat itu saya langsung menelpon anak-anaknya dan Pak RT Ibu. Terima kasih saudara saksi. Pertanyaan kami cukupkan yang mulia. Baik, kepada saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih. Izin yang mulia. Tadi saudari menyebutkan bahwasanya terdakwa mempunyai sifat temperamental, sedangkan saudari itu baru mengenal terdakwa belum lama atau belum terlalu mengenal. Mohon izin menjawab Bapak, saya memang kurang mengenal saudara terdakwa. Tetapi saya terkadang melihat saudara terdakwa marah-marah setelah dimarahi Bapak karena pekerjaannya. Jadi itu menjadi asumsi saya bahwa saudara terdakwa memiliki sifat yang temperamental, Pak. Cukup yang mulia. Baik. Apakah sudah bisa dicukupkan untuk pemeriksaan saksi pertama? Cukup yang mulia. Pada saudari saksi bisa kembali ke tempat duduk saudara saksi tadi. Dan saya ingatkan bahwa saudari saksi dilarang untuk
berbicara dengan saksi lainnya tanpa seizin dari majelis hakim. Apakah saudari paham? Paham yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih, mohon izin yang mulia. Selanjutnya kepada saudara penuntut umum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan? Ada yang mulia, kami akan menghadirkan saksi ahli forensik yang mulia. Kepada saudari Panitra bisa dipanggilkan saksi ahli dari penuntut umum. Terhadap saksi Dr. Teguh Maretasari diperkenankan untuk masuk ke muka persidangan. Selamat sore saudari saksi. Selamat sore yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada sore hari ini? Sehat yang mulia. Apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Sebelumnya saya akan mempertanyakan identitas saudara seperti yang tadi sudah disampaikan oleh saudara penuntut umum. Apakah benar saudara saksi bernama Dr. Bella Ayu Maretasari, spesialis forensik dengan profesi sebagai ahli forensik di Rumah Sakit Karya di Semarang dan berusia 36 tahun? Benar yang mulia. Baiklah, berdasarkan pada pasal 160 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum saudara ahli diminta keterangan, saudari akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari paham? Paham yang mulia. Silakan kepada rohaniawan untuk maju di muka persidangan dengan saudari saksi, dan saudari saksi dipersilakan untuk berdiri. Nanti akan dipandu oleh hakim anggota 1. Baik yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi ahli, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, saya bersumpah sebagai saksi ahli akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya dan sesuai dengan keahlian. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudari saksi, saudari sudah disumpah, jadi berikan keterangan sesuai dengan apa keahlian saudara. Dan apabila saudara nantinya memberikan keterangan yang palsu, saudara di kemudian hari bisa diancam hukuman pidana di kemudian hari. Apakah saudara paham? Paham yang mulia. Baiklah, kepada hakim anggota, apakah ada pertanyaan untuk saudari ahli? Silakan. Cik. Terima kasih yang mulia. Saudari ahli, saya izin bertanya, apakah ada variabel lain seperti tanda-tanda bahwa terdakwa sering melakukan penganiayaan atau kekerasan yang belum sampai ke taraf kematian? Baik, majelis hakim izinkan menjawab. Dari hasil pemeriksaan terdakwa pada proses penelitian saya kemarin, dari si korban yang bernama Mariaji itu mengalami luka lebam di bagian belakang kepala. Lalu pada korban si Asih mengalami luka lebam bagian kepala belakang. Lalu ada luka bagian depan dan juga lebam di bagian tangan. Lalu pada saat saya melihat dan memeriksa pada hasil lab kemarin, bahwasanya untuk terdakwa melakukan hal tersebut didasari dengan rasa keterburuan atau kepanikan. Oleh karena itu, pada hasil pemeriksaan saya melihat tidak adanya proses yang sangat profesional dari si terdakwa. Begitu majelis hakim. Baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan saya cuma ini. Kepada tim penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk saudara ahli? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, sudah berapa lama saudari saksi bekerja di bidang forensik ini? Baik, izin menjawab. Saya sudah bekerja di profesi forensik ini semenjak tahun 2013.
Dan sebelumnya saya juga pernah dimintai tolong oleh penyidik pada kasus-kasus yang hampir sama seperti kasus sekarang ini. Baik, saudara sudah disaksi tadi. Bisa dipaparkan apa hasil dari pemeriksaan saudari? Baik, izin menjawab Majelis Hakim. Untuk dari pemeriksaan kami melihat menemukan adanya luka di bagian belakang kepala untuk si korban Mariati. Lalu untuk korban si Asi, kami menemukan beberapa luka-luka lebam dan luka terbuka di belakang kepala. Lalu ada luka lebam di bagian tangan sebelah kanan. Lalu juga adanya kulit di bekas cakaran si korban si Asi. Dan saya menyimpulkan bahwasanya korban Sri Asi lebih banyak lukanya daripada korban Mariati, begitu. Terima kasih. Pertanyaan kami cukupkan yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saudari ahli? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara Ali, dalam pemeriksaan saudara, apakah ada tanda-tanda penganiayaan terhadap saudara korban atau langsung dilakukan pembunuhan? Izin menjawab Majelis Hakim. Pada hasil pemeriksaan, kami menemukan adanya bekas-bekas luka yang sudah saya sebutkan tadi. Dan pada korban Mariadi, itu memang dalam lukanya itu hanya tertitik pada satu bagian aja, di belakang kepala. Lalu untuk di bagian Sri Asih, itu ada beberapa luka di bagian belakang kepala lalu di lengan. Nah, pada korban Mariadi, si terdakwa tidak melakukan penganiayaan karena hanya fokus tertitik pada bagian belakang kepala dan langsung menghantam Sri Mariadi. Tapi bagian pada korban Sri Asih, saya memeriksa Sri Asih ini melakukan serangan balik kepada terdakwa, dan saya melihat adanya bekas cakaran, dan dengan hasil lab itu adalah bekas cakaran dari si korban Sri Asih kepada si terdakwa, begitu. Terima kasih saudara. Kami cukupkan yang mulia. Baiklah, untuk pemeriksaan saksi ahli apakah bisa dicukupkan? Cukup yang mulia. Kepada saudari ahli bisa kembali ke tempat duduk saudari, dan diingat kembali bahwasanya saudara tidak memiliki hak untuk berbicara tanpa seizin dari majelis hakim. Apakah sudah dipaham? Paham yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin yang mulia. Pada penuntut umum, apakah ada saksi lagi yang akan dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Pada tim penasihat hukum, apakah ada saksi yang akan dihadirkan? Ada yang mulia. Silakan kepada saudari Manijra untuk memajukan saksi dari penasihat hukum. Terhadap saksi Fardika Esandi dipersilakan untuk memasuki muka persidangan. Baik, selamat sore saudara. Saudara yang mulia. Apakah saudara sehat pada sore hari? Alhamdulillah sehat yang mulia. Kalau sudah siap bagi persidangan? Siap yang mulia. Sebelumnya saya akan membacakan identitas dari saudara. Nama Fardika Esandi dengan profesi sebagai pekerja seni di paguyuban milik Bapak Mariadi dan saat ini berusia 23 tahun. Apakah benar? Betul yang mulia. Baiklah, berdasarkan pada pasal 160 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum saudara diminta keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara siap? Siap yang mulia. Kepada rohaniawan bisa menempatkan diri, dan saudara saksi bisa berdiri, nanti akan dipandu oleh bagian anggota 1. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, ulangi setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wawogi, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Sama-sama. Duduk kembali, saudara saksi. Terima kasih yang mulia. Saya tanggapi, saudara saksi sudah disumpah di muka persidangan, jadi berikanlah keterangan sesuai dengan realita yang terjadi. Jikalau nantinya saudara saksi memberikan keterangan palsu, ada kemungkinan nantinya saudara dapat dikenakan unsur pidana. Apakah saudara paham? Paham yang mulia. Baiklah, kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, seberapa kenal saudara terhadap terdakwa dan seberapa tahu Anda tentang kasus ini? Izin menjawab yang mulia. Ya, silakan. Saya sudah mengenal Mas Robi ini kurang lebih 10 tahun Bapak. Jadi saya sudah kenal betul dengan Mas Robi ini. Mas Robi ini orangnya yang saya kenal orang baik Mas. Mohon maaf Bapak. Mas Robi ini kepala keluarga yang bisa memimpin keluarga dengan baik, itu menurut saya ya Mas. Ya Bapak, mohon maaf. Dan yang saya ketahui mengenai kasus Mas Robi ini, memang saya juga kaget Bapak. Karena sebelumnya saya belum pernah melihat Mas Robi ini melakukan tindakan kriminal ataupun kekerasan pada sebelum-sebelumnya. Tetapi memang pada akhir November kemarin Mas Robi ini sempat datang ke saya untuk meminta bantuan karena Mas Robi memiliki hutang yang menumpuk dikarenakan mungkin bermain judi online ya. Tapi sebelumnya memang saya yakin dan saya tidak pernah melihat Mas Robi ini melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan sesuatu. Nah, pada saat Mas Robi ini datang ke saya untuk meminta bantuan, saya pun tidak memiliki uang lebih atau uang tabungan untuk membantu Mas Robi. Maka saya berinisiatif menyarankan Mas Robi ini untuk meminjam Bos Mariati, karena Bos Mariati sebelumnya pernah bilang pada nanti hari Kamis Bos Mariati ini mendapatkan uang DP untuk pementasan wayang. Maka saya kepikiran tuh, ya kan, pinjam aja sama Bos Mariati gitu. Baik, saudara saksi, apa benar saudara terdakwa ini mempunyai sikap yang temperamental? Kalau sikap temperamental menurut saya tidak Bapak, karena Mas Robi ini sebenarnya orang yang selalu hati-hati dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, saya pernah melihat Mas Robi ini bukan temperamental ya, tetapi tidak bisa mengontrol dirinya ketika sedang terdesak oleh situasi tertentu. Dan pun akhir-akhir ini Mas Robi kan cerita ke saya memang sedang berada di posisi yang tertekan karena kebutuhan ekonomi gitu Bapak. Saudara saksi, tadi Anda menyebutkan bahwasanya saudara terdakwa ada tekanan dari luar. Betul. Nah, lantas apakah tekanan dari luar tersebut menjadikan saudara terdakwa melakukan pembunuhan yang keji ini menjadikan solusi keluar dari tekanan tersebut? Karena saya sudah kenal kurang lebih 10 tahun dengan Mas Robi ini, saya kira
tidak mungkin untuk Mas Robi melakukan sebuah tindakan kriminal seperti ini yang apalagi menyebabkan bos saya sendiri dan istrinya meninggal. Saya yakin Mas Robi ini hanya terdesak oleh keadaan dan tuntutan untuk melunasi hutang-hutang dari yang memberikan hutang, sehingga mungkin Mas Robi berpikirannya tidak bisa berpikiran sampai jauh. Mungkin sebelumnya saya sarankan Mas Robi untuk meminjam kepada Bos Mariadi, namun mungkin tidak jadi pinjam dikarenakan malu untuk mengatakan meminjam uang, karena sebelumnya sudah sering sekali meminjam kepada Bos Mariadi. Untuk itu mungkin itu hanya terdesak oleh keadaan waktu hampir mengambil uang yang dari Bos Mariadi. Jadi ketika ketahuan dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak bisa dipikirkan, atau mungkin Mas Robi ini tidak sadar sepenuhnya dalam melakukan tindakan itu. Saudara saksi, tadi kan saudara menyebutkan saudara sudah berteman lama dengan saudara terdakwa. Apakah saudara melihat tingkah laku yang mencurigakan di akhir-akhir saudara terdakwa melakukan tindak pidana? Terima kasih. Sebelumnya saya tidak pernah melihat Mas Robi ini melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal. Justru setiap ada acara majelisan, Mas Robi selalu mengajak saya untuk majelisan bareng. Begitu Bapak. Saya yakin Mas Robi ini sebenarnya orang yang baik, namun hanya saja dikarenakan keadaan mendesak dan tidak punya jalan keluar. Begitu Bapak. Saudara saksi tadi, saudara saksi menafsirkan bahwa saudara terdakwa tidak ingin membunuh. Nah, bagaimana saudara saksi bisa menafsirkan bahwa saudara terdakwa tidak ingin membunuhnya? Dari keterangan yang tadi Mas Robi sudah katakan, Mas Robi sebenarnya menggunakan linggis itu bukan untuk membunuh, tetapi hanya untuk mencongkel lemari ataupun membuka lemari. Dan mungkin ketika Bos Mariadi bangun melihat Mas Robi ini mau mengambil uang, mengagetkan Mas Robi juga yang sedang berusaha untuk membuka ataupun mencongkel lemari, sehingga menyebabkan Mas Robi ini kaget dan takut ketika nantinya tindakan Mas Robi ini bisa mengakibatkan mungkin ya gampangnya ginilah, menghilangkan saksi gitu Bapak. Saudara saksi, waktu saudara terdakwa ini melakukan tindak pidananya, saudara terdakwa ini di mana? Saudara saksi. Oh ya, saya di rumah Mas. Bapak, maaf maksudnya saya kan waktu itu hujan sore-sore. Saya cukupkan yang mulia. Baik, kepada saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak ada yang mulia. Badan Hakim Anggota, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Iya mulia. Ada. Baik saudara saksi, selama Anda mengenal saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa pernah melakukan kekerasan ataupun penganiayaan? Izin menjawab yang mulia. Belum pernah yang mulia. Saya kenal sama Mas Robi ini udah hampir 10 tahun. Belum pernah sekali melihat Mas Robi ini berbuat ke arah kriminal. Belum pernah yang mulia. Saya yakin betul.
dan sudah saya jelaskan tadi kepada Bapak dan Ibu jaksa penuntut ya. Sambung. Bagaimana untuk pemeriksaan terhadap saksi saudara Ferdinand? Apakah bisa dicukupkan? Cukup yang mulia. Bagaimana? Cukup yang mulia. Baik, kepada saudara saksi bisa kembali ke tempat duduk saudara, dan saya ingatkan kembali bahwa saudara tidak memiliki hak untuk berbicara tanpa seizin dari majelis hakim. Apakah saudara paham? Paham yang mulia. Silakan. Monggo yang saya uji. Baiklah, agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saudara terdakwa. Pada saudari Panitra bisa dipanggilkan untuk saudara terdakwa bisa langsung ke muka persidangan. Kepada saudara terdakwa dipersilakan untuk masuk ke muka persidangan. Pada saudara terdakwa, apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan dari saudari? Siap yang mulia. Pada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saudara terdakwa? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah memiliki niatan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Mariadi dan Sri? Tidak punya niatan, Bapak. Bagaimana kronologi bersaudara? Izin menjawab, Bapak. Pada awalnya saya menuju ke rumah Bapak Mariadi untuk meminjam uang. Pada saat itu saya sungkan karena saya sudah lama dikasihani lah sama Bapak Mariadi, udah diberi banyak kebaikan sama Bapak Mariadi. Jadi saya mau meminjam uang agak gak enak, sungkan. Jadi selepas jam 9 malam saya melihat Bapak Mariadi menerima DP dari pasiennya untuk pementasan wayang. Setelah itu hujan deras, Bapak. Saya izin sama Bapak Mariadi untuk menginap di pendopo, dan Bapak Mariadi mengizinkan saya untuk menginap di pendopo untuk tidur. Selepas itu saya tertidur. Pada jam 1 malam saya selepas bangun tidur dan menunggu hujan reda, saya berpikiran untuk mengambil uang korban Bapak Mariadi. Tapi saya ketakutan. Setelah itu saya melihat ada linggis di halaman pendopo. Saya mengambil linggis itu untuk mencongkel laci yang ada di kamar Bapak Mariadi. Saya masuk ke kamar Bapak Mariadi untuk mencongkel laci yang ada di kamar tersebut. Pada saat saya mencongkel laci di kamar tersebut, Bapak Mariadi terbangun dari tidurnya. Pada saat itu Bapak Mariadi meneriaki saya sampai sang istri mendengar. Bapak Mariadi meneriaki saya. Saya langsung menghantam pakai linggis ke kepala Bapak Mariadi yang mengakibatkan meninggal. Pada saat itu istrinya Bapak Mariadi, Sri Asih, langsung menuju ke kamar Bapak Mariadi dan mempergoki saya. Pada saat itu sang istri langsung memperlakukan perlawanan kepada saya dengan melakukan mencakar. Dan saya semakin ketakutan, Bapak. Pada saat itu langsung saya menghantam istrinya Bapak Mariadi, yaitu Sri Asih, dan Sri Asih tergeletak di kamar dan meninggal. Saya hantam pakai linggis. Setelah itu saya keluar dari pendopo menuju ke rumah Bapak. Sekian. Mengenai linggis,
yang saudara pakai untuk melakukan pembunuhan? Apakah saudara sudah siapkan dari awal? Tidak, Bapak. Lantas, Kenapa saudara melakukan pembunuhan menggunakan linggis? Saudara terdakwa, jawab pertanyaan saya. Mohon maaf majelis, ya, di sini terdakwa mempunyai huruf ya atau rektori majalah. Silakan bisa dilanjut, saudara penuntut umum. Mohon maaf ya, Mas. Pertanyaan yang telah kami ajukan menunjukkan. Baik. Kepada saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk saudara terdakwa? Ada yang mulia, Silakan. saudara terdakwa, sebelum persidangan ini atau adanya persidangan ini, apakah saudara menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan kejadian? Saya menjawab dengan sejujur-jujurnya, Bapak. Apakah saudara menyesal? Sangat menyesal, Bapak. Apakah saudara mengetahui konsekuensi dari perbuatan saudara ini? Mengetahui, Bapak. Apakah saudara pada melakukan aksi itu, saudara dengan sadar? Sepenuhnya tidak sadar, Bapak. Nah, Dikarenakan saya dihantui rasa ketakutan, maka dari itu saya menghabisi yang ada di dalam pendopo itu untuk menghilangkan saksi mata. cukup yang mulia. Kepada hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ya, Silakan. dari saudara terdakwa, saya ingin bertanya, apakah saudara terdakwa mengetahui apabila di rumah tersebut hanya terdapat 2 orang pada saat itu? Tidak mengetahui, ya, mulia. Jikalau di rumah tersebut ada lebih dari 2 orang pada saat itu, apakah Anda akan menghabisi semua penghuni rumah tersebut untuk menghilangkan saksi mata? Tidak, yang mulia. Mengapa Anda menjawab demikian? Saya tidak tahu, yang mulia, karena saya dihantui rasa ketakutan. Maka dari itu saya menghabisi isi pendopo yang berisi Bapak Mariadi sama istrinya Sri Asih, dan saya bunuh untuk menghilangkan saksi mata, yang mulia. Saudara terdakwa, yang saya tanyakan, apabila terdapat lebih 2 orang di rumah tersebut, apakah Anda akan menghabisi semua penghuni di rumah tersebut untuk menghilangkan saksi mata pada saat itu? Saudara terdakwa, kenapa Anda terdiam? Baiklah, yang mulia, pertanyaan saya cukup. Bagaimana? Apakah saudara terdakwa bisa dicukupkan untuk diminta keterangan? Penuntut umum? Cukup yang mulia. Penasihat hukum? Cukup yang mulia. Baiklah, sebelum kita berlanjut ke agenda selanjutnya yaitu pembacaan tuntutan, saudara terdakwa bisa duduk kembali di sebelah tim penasihat hukum saudara. Terima kasih, yang mulia. Silakan. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap untuk surat tuntutannya? Sudah yang mulia. Silakan untuk dibacakan. Surat tuntutan pidana register perkara 97 garis miring pidana biasa garis miring 2024 garis miring PN Semarang. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hormati dan hadirin yang kami muliakan, mari kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menimpakan rahmat dan berkatnya kepada kita sehingga hari ini dapat mengikuti persidangan dalam kondisi sehat. Persidangan perkara atas nama terdakwa Robi Fanju Abdahkara Gelangan Pengadilan Negeri Semarang telah melalui proses persidangan. Dalam prosesnya, persidangan ditemui berbagai pendapat yang hendaknya bisa dijadikan tambahan pengetahuan. 2. Dakwaan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Robi Fanju Abdahkara Pengadilan Negeri Semarang
umur 21 tahun, tanggal lahir 28 Juni 2002, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Barong 6, nomor 1, Trotoar Kulon, Semarang, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMA. Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Semarang nomor register perkara 97 pidana biasa garis 2024 garis PN Semarang tertanggal 2 Januari 2004, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Bahwa Robby Panji Abdallah pada tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 1:10 WIB terdakwa melakukan aksi pembunuhan satu keluarga atas nama korban Mariadi dan korban Sri Asih menggunakan lidi yang diambil dari halaman luar pendopo rumah korban. Kemudian selepas terdakwa melakukan pembunuhan, terdakwa juga melakukan tindakan pencurian berupa uang tunai sebesar Rp23.450.000 dan perhiasan keluarga. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 33(9) KUHP yang berbunyi, dilakukannya kejahatan lain menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. 3. Hasil pembuktian. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut sebagai berikut. 1. Keterangan saksi. A. Saksi Salsabila juga bersumpah menerangkan sebagai berikut. Saksi merupakan ART di rumah korban. Saksi mengenal terdakwa secara sekilas karena terdakwa merupakan karyawan pada tanggal 23 November 2023. Saksi melihat terdakwa adalah orang terakhir yang berada di rumah korban. Saksi sering melihat terdakwa yang mental dan sering marah-marah sendiri setelah dituduh oleh korban yang merupakan bosnya. Tanggapan terdakwa, keterangan saksi tidak benar semua. B. Saksi Ferdika juga bersumpah menerangkan sebagai berikut. Saksi mengenal terdakwa. Saksi mengaku menjadi teman urusan terdakwa mengenai perekonomian terdakwa menjelang hari pembunuhan. Saksi menyarankan kepada terdakwa meminjam uang kepada korban yang merupakan bosnya. Saksi tidak percaya kalau terdakwa melakukan penganiayaan sampai berujung pembunuhan karena satu mengenal terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan. Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi Ferdika bahwa terdakwa selama pemeriksaan pada sekian tingkat dalam kehidupannya sebagai tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga jelas bahwa terus yang di sini adalah terdakwa Robby sebagai pelaku dari perbuatan pidana. Demikian untuk kesatu soal tersebut. C. Saksi ahli forensik Dr. Dila Aimanata alias SPF di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Ahli menyampaikan bahwasanya pembunuhan dilakukan dengan tergesa-gesa. Hal itu dikarenakan adanya rasa ketakutan tersendiri dari terdakwa untuk ketahuan. Ahli menyampaikan pada korban Sri Asih mengalami luka kain yang berada di tangan, kemudian ditarik kesimpulan bahwa korban Sri Asih melakukan perlawanan terhadap terdakwa. Juga pada korban Mariadi terdapat luka terbuka pada sisi bagian belakang kepala dan korban Sri Asih terdapat luka terbuka pada sisi belakang kepala setelah goresan di tangan lebih di tangan. 2. Unsur pembunuhan. Pembunuhan dapat diartikan sebagai menghilangkannya orang lain dengan cara disengaja maupun tidak disengaja sehingga dapat dilakukannya perbuatan penghilangan paksa hidup seseorang ada demikian bila unsur ketiga. 3. Unsur pencurian dapat dibuktikan dengan fakta bahwa ditemukan uang sejumlah Rp23.450.000 di rumah terdakwa dan perhiasan yang merupakan milik para korban. Demikian terbukti unsur ketiga. Sebelum kami sampaikan kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenalkanlah kami mengenai hal kami yang menjadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana. Hal-hal yang memberatkan. Pembunuhan dilakukan oleh terdakwa pada dua korban. Pencurian uang sebesar Rp23.450.000 dan perhiasan. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Dengan pertimbangan tersebut, di atas jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan peraturan serta undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Robby Panji Abdallah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 339 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama seumur hidup dan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini 2 Januari 2024. Hormat kami, jaksa penuntut umum Anda Dwi Sinta SMH dan Panji Arya Dedi Masara SMH. Terima kasih. Baik, kepada saudara terdakwa bisa hadir lagi di dalam persidangan.
mengenai surat tuntutan yang sudah dibacakan oleh tim penuntut umum, apakah saudara terdakwa paham isi dari surat tuntutan tersebut? Paham yang mulia. Apakah saudara akan memberikan nota keberatan terhadap isi surat tuntutan? Saya serahkan semua kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana tim penasihat hukum? Ya yang mulia, kami akan memberikan pembelaan kepada terdakwa maupun saudara. Apakah pledoi sudah disiapkan? Sudah yang mulia? Silakan. Izin memberikan yang mulia. Izin membenarkan pledoi yang mulia. Pembacaan pledoi atau nota pembelaan nomor eksis perkara dan 7 garis miring pidana biasa garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Semarang. Para terdakwa tersebut diperhadapkan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan ringan telah melanggar pasal 339 Junto 55 dan subsidiar pasal 365 ayat 4 Junto 55 KUHP. Majelis Hakim yang kami hormati, setelah membaca tuntutan dari JPU dengan teliti dan seksama, maka dalam kesempatan ini perkenalkanlah kami menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan JPU, analisis dan pendapat hukum. Kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan pasal 365 ayat 3 agar tidak berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut. Yang pertama, fakta mengenai tersebutnya emosi yang tak terkendali adalah pengecualian terhadap pasal yang dituntut bahwa semua tersangka melakukan secara berencana. Yang kedua, berdasarkan pengakuan dari keterangan terdakwa yang sesuai dengan berita acara persidangan, maka terdakwa mencari pertanyaan. Terdakwa siap meminta maaf dan bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa. Yang ketiga, terdakwa telah berupaya bersikap kooperatif selama dari persidangan ini, menyampaikan semua keterangan yang memang terdakwa ketahui. Yang keempat, terdakwa telah mendapatkan hukuman dari masyarakat yang begitu berat, tidak saja terhadap diri terdakwa, namun juga terhadap keluarganya. Yang kelima, berdasarkan faktanya bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memperlakukan tidak pidana di masyarakat. Yang keenam, mengingat terdakwa berbuat terdakwa yang awalnya hanya melakukan kejahatan terhadap korban atas nama Mariadi dan Sekasih, dikarenakan terdakwa tersebut emosi dan tidak dapat mengendalikannya ketika tertakut ketahuan oleh para korban, sehingga tercapailah pelaksanaan perbuatan keji tersebut. Maka dikenakan pasal 365 ayat 3 diancam penjara paling lama 15 tahun. Demikian pledoi atau pembelaan kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini 13 Februari 2024. Atas perhatian dan perkenaan terhadap pembelaan ini kami ucapkan terima kasih. Yang mulia, terdakwa juga akan mengajukan pembelaan secara pribadi. Silakan para terdakwa untuk membacakan pembelaan pribadi. Tapi pada sebelumnya saya ingin menyerahkan pembelaannya kepada terdakwa yang mulia. Ya, silakan. Izin yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang saya hormati, jaksa penuntut umum yang saya hormati, serta penasihat hukum saya yang sudah menemani saya selama menjalani proses persidangan dalam kasus saya ini. Pertama, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban atas tindakan yang sudah saya lakukan. Saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini. Dan demi Allah, saya bukanlah orang yang sadis, tega dan tidak punya hati untuk membunuh orang. Saat itu saya dipenuhi rasa kebingungan,
atas keputusasaan atas beban ekonomi yang menimpa saya keluarga. Saya juga dihantui rasa takut yang luar biasa ketika melakukan tindakan yang tidak mulia itu. Saya sangat menyesal yang mulia, dan saat ini saya cuma bisa pasrah menerima konsekuensi dari tindakan saya. Sebelum dan selama persidangan sampai detik ini, demi Allah, saya menjawab dengan sejujur-jujurnya tanpa mengurangi sedikit pun realita yang terjadi. Itulah sedikit bukti bahwasanya saya sudah pasrah menerima konsekuensi dari tindakan saya yang mulia. Untuk istri dan anakku, Bapak tahu kalian kecewa dengan Bapak. Bapak tahu kalian marah dengan Bapak. Bapak tahu kalian malu punya Bapak seperti ini. Bapak ucapkan permohonan maaf kepada kalian, keluarga kecilku yang Bapak sayang sepenuh hati. Bapak belum bisa menjadi teladan yang baik untuk kalian. Bapak belum bisa menjadi kepala keluarga yang baik. Bapak malah menjadi perusak citra keluarga kecil kita. Bapak minta maaf. Bapak sayang kalian. Majelis Hakim yang terhormat, cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Semoga Majelis Hakim dapat berlaku dengan seadil-adilnya. Karena yang saya pahami Majelis Hakim yang bekerja dalam segala perkara atas mempengaruhi hidup seseorang. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Rabbi Panjataka. Sekian. Baiklah, demikian pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum dan juga saudara terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pledoi atau nota pembelaan yang sudah disampaikan? Iya yang mulia. Apakah akan disampaikan secara lisan atau tertulis? Secara lisan yang mulia. Silakan untuk disampaikan. Dengan tuntutan yang telah kami sampaikan, kami tetap bersekufu dengan tuntutan yang telah kami sampaikan. Terima kasih yang mulia. Baiklah, karena sidang hari ini bisa kita cukupkan, karena nantinya selanjutnya Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan atas pembelaan dari saudara terdakwa dan tim penasihat hukum, dan sidang dinyatakan ditunda 2 minggu ke depan. Saudari Panitra, 2 minggu ke depan hari dan tanggal berapa? Selasa 27 Februari 2024 yang mulia. Apakah merupakan hari libur atau hari besar? Tidak yang mulia. Apakah ada persidangan lainnya? Tidak ada yang mulia. Baiklah, sidang kita lanjutkan pada hari Selasa 27 Februari 2024 pukul 09.00 WIB dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum agar nantinya menghadirkan kembali saudara terdakwa di dalam persidangan berikutnya. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Selamat pagi para hadirin. Sidang Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 97 /pidana biasa /2024 Pengadilan Negeri Semarang mengenai pembunuhan dan disertai dengan pencurian atas nama saudara terdakwa Robi Panjataka dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudari Panitra bisa menghadirkan saudara terdakwa ke muka persidangan. Kepada saudara terdakwa dimohon untuk menghadap ke muka persidangan. Saudara terdakwa, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan pada pagi hari ini? Siap yang mulia. Saudara sekalian, mengingat Majelis Hakim telah selesai menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan.
Maka kepada terdakwa, penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa dimohon mendengarkan putusan dengan hikmat yang akan dibacakan pada hari ini terhadap hak-hak saudara, di mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian pula hak-hak penuntut umum apabila tidak puas ataupun tidak menerima putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, boleh mengajukan upaya hukum sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang. Putusan nomor register perkara 97 garis-miring pidana biasa garis-miring 2024 garis-miring Pengadilan Negeri Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Memperhatikan pasal 339 Junto 55 ayat 1 bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang yang bersangkutan. Saudara terdakwa bisa berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa tunggal Robi Fanjardaka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pencurian. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 18 tahun penjara. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurungan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa A. Linggis, B. Celana bercak darah pelaku, C. Luka-luka korban yang berada di sisi belakang kepala dan sekitaran tangan, B. Foto jasad korban, E. Sidik jari pelaku Robi Fanjardaka, uang sejumlah 23.450.000 dan perhiasan emas murni sejumlah 10 gram. 6. Mengembalikan barang-barang korban kepada keluarga korban, yaitu berupa uang sejumlah 23.450.000 dan perhiasan emas murni sejumlah 10 gram. Yang terakhir, membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp6.500. Demikian putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa 27 Februari 2024 oleh kami, Ananda Wiswal Fitra SHM MBIR selaku Hakim Ketua, kemudian Ferdi Alfarin SHM selaku Hakim Anggota 1 dan Ulil Widayah SHM selaku Hakim Anggota 2. Diucapkan dalam sidang untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim Anggota, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Panji Ariel Bimantara SHM, Rosana Dwi SHM selaku penuntut umum dan terdakwa beserta penasihat hukumnya. Silakan kepada terdakwa bisa duduk kembali. Apakah saudara terdakwa mengetahui atau memahami isi putusan tadi? Mengetahui ya mulia. Atas putusan tersebut, maka terdakwa memiliki hak sebagai berikut. 1. Menolak atau menerima putusan. 2. Mempelajari putusan sebelum menolak atau menerima putusan. Dan yang terakhir, meminta menangguhkan putusan untuk mengajukan banding. Maka pada saudara terdakwa akan menggunakan hak yang mana? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana tim penasihat hukum? Baik yang mulia, kami akan memikirkannya. Terima kasih. Kepada jaksa penuntut umum, kami juga akan memikirkannya, yang mulia. Demikianlah seluruh proses yang mengadili perkara pidana dengan saudara terdakwa Robi Fanjardaka pada hari ini Selasa 27 Februari 2024. Dengan ini kami nyatakan ditutup.